Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan membongkar sesuatu yang menarik banget, yaitu kotak peralatan seorang etnografer. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih caranya mereka bisa membangun pemahaman yang begitu mendalam tentang sebuah komunitas. Oke, pertanyaannya mungkin kedengeran simpel, tapi jawabannya, wah lumayan kompleks. Gimana sih caranya kita bisa lebih dari sekedar jadi penonton? Gimana caranya kita bisa benar-benar ngerasain denyut nadi sebuah kelompok? Dan yang paling penting, melihat dunia dari kacamata mereka. Coba deh kita lihat gambar ini. Kelihatan kan betapa rumit dan indahnya? Sebuah budaya yang hidup itu ya bukan sesuatu yang bisa kita pahami cuma dengan ngeliatin dari jauh. Ada banyak banget lapisan makna, ritual, dan interaksi yang tersembunyi di baliknya. Nah, disinilah kuncinya. Coba bayangkan seorang etnografer itu seperti pengrajin ahli. Mereka nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa satu set peralatan khusus yang dirancang untuk membangun pemahaman yang kuat dan mendalam. Yuk kita buka kotak peralatannya satu persatu. Oke, kita mulai dari alat yang paling dasar ya. Anggap aja ini kayak kunci pas serbaguna di dalam kotak itu, yaitu observasi. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar observasi biasa, bukan cuma ngeliatin doang loh. Alat ini namanya observasi partisipan. Jadi intinya gini, peneliti itu nggak cuma berdiri di pinggir lapangan sambil bawa catatan. Mereka ikut main. Mereka benar-benar terlibat di kehidupan sehari-hari buat dapetin perspektif orang dalam atau istilah kerennya perspektif emik. Nah, ini perubahan yang penting banget. Dari yang tadinya mempelajari tentang orang, jadi belajar dari orang. Yang menarik dan juga susah adalah menjaga keseimbangan. Peneliti itu harus jadi orang asing profesional. Maksudnya, mereka harus terlibat cukup dalam supaya bisa ikut merasakan dan memahami, tapi di saat yang sama juga harus menjaga jarak supaya analisisnya tetap objektif. Ini benar-benar seni loh. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi ya. Bayangin Anda mau belajar sebuah tarian tradisional yang super kompleks dan penuh makna. Anda nggak akan pernah benar-benar ngerti tarian itu cuma dengan baca buku tentangnya. Atau bahkan cuma dengan ngobrol sama penari paling jago sekalipun. Satu-satunya cara? Ya Anda harus turun langsung ke lantai dansa. Anda harus coba gerakannya, rasain iramanya, mungkin salah-salah dikit, dan belajar langsung dari orang-orang di sekitar. Nah, itulah inti dari observasi partisipan. Tentu aja, tingkat keterlibatan ini ada spektrumnya. Di satu sisi ada partisipan penuh, di mana peneliti hampir jadi bagian dari kelompok itu. Wah, ini pemahamannya bisa dalam banget, tapi risikonya yaitu objektivitasnya bisa hilang. Di sisi lain, ada pengamat penuh yang cuma ngelihat dari jauh. Lebih aman sih, tapi ya gitu, banyak banget nuansa yang bakal kelewat. Kebanyakan etnografer itu mainnya di tengah-tengah. Oke, sekarang kita beralih ke alat kedua. Ini saling melengkapi sama yang pertama. Kalau observasi itu soal melihat apa yang orang lakukan, wawancara ini tujuannya untuk memahami apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Wawancara mendalam versi etnografi itu beda banget ya. Ini bukan interogasi yang pertanyaannya kaku dan meruntun. Justru sebaliknya, tujuannya adalah menciptakan sebuah percakapan yang nyaman, ruang yang aman, di mana seseorang merasa bebas buat cerita tentang pengalaman mereka pakai kata-kata mereka sendiri. Ada analogi yang pas banget buat ini. Coba deh, pikirkan peneliti itu bukan kayak seorang penanya, tapi lebih kayak cheerleader buat si pencerita. Perannya itu buat ngasih semangat, mendorong, dan menciptakan kondisi terbaik supaya si pencerita bisa ngeluarin kisahnya dengan cara yang paling kaya dan otentik. Dan ini tuh beneran ada seninya, nggak asal nanya. Biasanya dimulai dari pertanyaan yang luas, yang umum, biar orangnya nyaman dulu. Terus baru deh pakai pertanyaan-pertanyaan pancingan buat gali lebih dalam. Dan yang paling krusial adalah mendengarkan secara aktif. Bukan cuma dengerin kata-katanya, tapi juga merhatiin jeda, emosi, dan bahkan hal-hal yang nggak terucap. Seperti yang bisa kita lihat di sini, wawancara itu nggak harus di setting yang kaku kayak di kantor. Bisa di teras rumah sambil ngopi, di warung, atau bahkan di tengah-tengah acara komunitas. Konteks itu segalanya. Oke, kita udah punya alat untuk mengamati tindakan dan alat untuk mendengar cerita. Sekarang, mari kita lihat alat ketiga, yang tugasnya adalah membaca jejak-jejak yang ditinggalkan. Setiap komunitas itu pasti ninggalin jejak. Bisa dalam bentuk dokumen resmi kayak laporan pemerintah, atau yang sifatnya pribadi kayak surat dan buku harian. Bisa juga berupa artefak, atau barang-barang fisik kayak pakaian, alat-alat, atau bahkan cara mereka nata rumah. Ini semua adalah data yang kaya banget.
Nah, di sini etnografer itu perannya jadi mirip banget kayak arkeolog. Mereka nggak cuma lihat apa yang ada di permukaan, tapi benar-benar menggali lapisan-lapisan sejarah dan makna yang terkubur di dalam benda-benda atau tulisan itu. Coba deh, kita pikirin. Arkeolog nemuin tulang buat memahami manusianya, ini kan mirip kayak observasi. Terus mereka nemuin pecahan gerabah buat ngerti budayanya. Ini analisis artefak. Dan mereka nemuin prasasti buat baca sejarah dan hukumnya. Ini analisis dokumen. Poin pentingnya apa? Yaitu, cuma kalau ketiga bukti ini digabungkan, barulah sebuah gambaran yang utuh bisa terbangun. Nah, ini yang membawa kita ke jurus pamungkas orang pengrajin ahli, yaitu tahu gimana caranya menggunakan semua alat secara bersamaan. Konsep ini namanya triangulasi. Triangulasi itu gampangnya adalah teknik menggabungkan data dari berbagai sumber biar gambarannya jadi lebih akurat dan nggak sepihak. Coba bayangin bangunan deh, kalau cuma disangga satu tiang gampang goyang kan? Tapi kalau disangga 3 tiang dari sudut yang berbeda, pasti kokoh banget. Nah, idenya persis kayak gitu. Jadi, ayo kita rangkum. Melalui observasi, kita melihat apa yang sebenarnya orang lakukan. Melalui wawancara, kita jadi paham apa yang mereka katakan tentang apa yang mereka lakukan atau pikirkan. Dan melalui analisis dokumen, kita melihat jejak-jejak historis yang mereka tinggalkan. Ketiganya ini, kalau digabungkan, akan menciptakan pemahaman yang jauh lebih kaya dan solid daripada kalau kita cuma pakai satu alat aja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir, khusus buat Anda. Kita mungkin bukan etnografer profesional ya, tapi kan setiap hari kita semua berusaha memahami dunia di sekitar kita. Entah itu keluarga, lingkungan kerja, atau komunitas kita. Jadi pertanyaannya adalah, dari alat-alat yang tadi kita bahas, kira-kira alat apa yang bisa Anda gunakan untuk melihat dunia Anda dengan cara yang baru dan lebih dalam? Terima kasih sudah menyimak.